Semua apa kabarnya? Pasti tetap semangat dong untuk ikut ibadah Kingdom Kids. Nah, hari ini Kak Arif akan menceritakan firman Tuhan dengan tema perlindungan, pikiran, dan perasaan. Adik-adik tahu nggak bahwa Tuhan tidak hanya melindungi fisik kita saja, tetapi Tuhan juga melindungi jiwa kita, yaitu pikiran dan perasaan kita adik-adik. Di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 32 dikatakan bahwa Tuhan ingin setiap kita menjadi manusia yang baru. Loh, manusia yang baru maksudnya berubah gitu Kak? Maksudnya manusia yang baru fisiknya yang berubah. Yang tadinya rambutnya keriting jadi lurus. Atau misalkan yang tadinya kulitnya putih jadi hitam atau sebaliknya. No, bukan seperti itu adik-adik manusia yang baru. Manusia yang baru yang dimaksudkan dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan 32 adalah hidup kita, cara berpikir kita sesuai dengan yang Tuhan mau atau yang Tuhan kehendaki. Adik-adik tahukah bahwa pikiran kita dan perasaan kita adalah sebuah medan pertempuran yang dahsyat? Ketika adik-adik semua mau melakukan firman Tuhan, iblis itu pasti gak tinggal diam. Dia pasti akan menggoda kita supaya kita tidak melakukan firman Tuhan. Nah, yang digoda apanya dulu? Pikiran dan perasaan kita. Ketika pikiran dan perasaan kita dikuasai iblis, maka kita tidak bisa melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya adik-adik, banyak adik-adik yang akhirnya kalah. Banyak di antara kita akhirnya bingung. Karena kita gak ngerti bagaimana sih caranya menjaga pikiran dan perasaan kita. Nah, sekali lagi kakak mau bilang, Tuhan tidak hanya melindungi fisik kita saja, tetapi Tuhan sanggup melindungi pikiran dan perasaan kita. Maksudnya gimana nih Kak? Melindungi pikiran dan perasaan itu bagaimana caranya? Kok Tuhan bisa? Nah, adik-adik semua, kalau misalkan kita mau Tuhan melindungi pikiran dan perasaan kita, kita tidak boleh hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yuk sama-sama buka ayatnya. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Yo adik-adik boleh buka Alkitabnya di rumah. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sudah dibuka semua? Yuk kita baca sama-sama. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Adik-adik, di Efesus pasalnya yang keempat ayat yang 17 sampai 18 dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Allah itu hidupnya yang pertama memiliki pikiran yang sia-sia. Kedua, memiliki pengertian yang gelap. Dan yang ketiga, tidak bersekutu dengan Tuhan. Wah, kita gak mau dong hidup seperti itu, bener gak adik-adik? Yang kita mau adalah kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Adik-adik lihat ya, nih di depan kakak ada sebuah wadah yang berisi air. Nah, wadah ini yang berisi air ini melambangkan dunia dan iblis yang sudah siap untuk merusak, menggoda, menghancurkan kehidupan kita adik-adik. Sehingga hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika adik-adik dan kakak dilambangkan dengan tisu ini nih adik-adik. Ketika Allah tidak melindungi pikiran dan perasaan kita, ketika hidup kita seperti orang yang tidak mengenal Allah, waktu masuk ke dalam dunia adik-adik coba kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Wow, tuh ya ampun. Ternyata lihat tisu tadi ini yang melambangkan kehidupan kita menjadi basah. Dan ketika sudah basah adik-adik tahu nggak? Ini akan mudah rusak.
Ketika kehidupan kita tidak mengenal Allah, maka hidup kita akan mudah dirusak oleh dunia dan iblis dan si jahat ini. Oleh sebab itu adik-adik penting buat setiap kita. Kita harus belajar hidup sesuai dengan kehendak Allah. Agar Tuhan atau agar Allah melindungi pikiran dan perasaan kita. Pertanyaannya Kak, bagaimana sih hidup dalam kehendak Allah itu? Nah adik-adik sekarang buka yuk. Kita baca ayat lanjutannya di Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Sudah buka semua? Kakak ulangi ya. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Adik-adik semua, supaya pikiran dan perasaan kita dilindungi oleh Tuhan, maka kita harus melakukan 4 hal menurut ayat ini. Yang pertama adalah mengenal Kristus dengan benar. Yang kedua, dengar tentang Dia. Maksudnya apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan hanya sekedar mendengar adik-adik, tetapi kita harus menerima pengajaran-pengajaran firman. Dan yang keempat adalah kita harus menuruti kebenaran. Dengan melakukan 4 hal ini, maka Tuhan akan melindungi pikiran dan perasaan kita. Kenapa? Karena seluruh pikiran dan perasaan kita itu menjadi tempat kediaman Tuhan. Adik-adik lihat nih sekarang. Nah, ini melambangkan kakak dan adik-adik seperti tadi. Ketika kita mau mengenal Kristus dengan benar, kita mendengar tentang Dia, menerima pengajaran, dan menuruti kebenaran, maka secara otomatis pikiran dan perasaan kita akan dilindungi oleh Tuhan yang dilambangkan dengan gelas kaca ini. Sehingga adik-adik coba lihat ya sama-sama ya. Nih kakak taruh sini ya, kita lihat sama-sama. Nah, pikiran dan perasaan kita dilindungi oleh Tuhan. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, ketika pikiran dan perasaan kita sudah dilindungi oleh Tuhan, waktu kita masuk ke dalam dunia, ya wadah yang berisi air ini, kita akan lihat adik-adik ya, kira-kira bagaimana ya? Apakah sama seperti tisu yang pertama tadi, langsung basah dan mudah hancur? Kita lihat sama-sama yuk. 1, 2, 3. Wow. Oh, coba lihat. Ternyata kita tetap utuh. Tetap baik. Tidak menjadi rusak. Kenapa adik-adik hal itu terjadi? Karena pikiran dan perasaan kita itu dilindungi oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, adik-adik mau gak adik-adik memberikan hati kalian, pikiran dan perasaan kalian agar Tuhan melindungi seluruhnya? Yang mau katakan saya. Belum semuanya nih, yang mau katakan saya. Hebat adik-adik. Kalau kita mau merasakan hal itu, ingat ya adik-adik 4 poin tadi. Di dalam Efesus 4 ayat 20-21, kita harus mengenal Kristus dengan benar, mendengar tentang Dia, menerima pengajaran, dan menuruti kebenaran adik-adik. Ada sebuah cerita adik-adik, seorang anak yang bernama Luna. Suatu hari, Luna mendapatkan hadiah dari papa mamanya. Mau tahu nggak hadiahnya apa? Hadiahnya adalah seekor anjing. Wow, siapa di sini yang memelihara anjing? Pasti seru kan kalau pernah memelihara anjing. Anjingnya tuh lucu banget. Bulunya warnanya putih, lembut. Namanya adalah Snowy. Siapa namanya?
Iya bener banget, namanya adalah Snowy. Wah, ketika dapat hadiah anjing yang namanya Snowy itu, tahu nggak adik-adik, Luna tuh seneng banget. Setiap hari Luna bermain sama Snowy. Dan Luna sayang banget sama Snowy. Dikasih makan, dimandiin, diajak jalan-jalan. Pokoknya Luna sangat sayang banget sama Snowy. Sampai akhirnya adik-adik suatu hari Snowy lemah. Snowy kelihatan sakit. Dan akhirnya Luna beserta papa mamanya memutuskan untuk membawa Snowy ke dokter hewan. Dan dokter bilang apa adik-adik? Snowy terkena atau terinfeksi virus yang sangat jahat atau yang sangat parah. Sehingga Snowy harus dirawat. Singkat cerita adik-adik, Snowy akhirnya dirawat di rumah sakit khusus hewan. Dan ketika pulang adik-adik tahu nggak? Luna yang tadinya seneng setiap hari akhirnya jadi sedih. Dia ngurung diri di kamar. Ketika mama dan papanya bilang, Luna ayo sekolah. Luna bilang apa? Luna gak mau sekolah. Luna maunya ketemu Snowy. Luna ayo makan nak. Luna gak mau makan. Luna maunya ketemu Snowy papa mama. Coba lihat adik-adik. Ketika Snowy lagi dirawat, si Luna malah sampai gak mau makan, gak mau sekolah. Siapa di sini suka kayak begitu adik-adik? Ada gak yang sampai kayak begitu? Tidak ada ya? Oke, kakak lanjut ceritanya ya. Akhirnya papa dan mama Luna memanggil Luna. Dan mereka berkata, Luna, kamu tidak boleh seperti itu. Walaupun Snowy sedang dirawat, bukan berarti kamu tidak makan, kamu tidak mau sekolah dan tidak melakukan kegiatan. Tapi Luna bilang sambil menangis, tapi Pa, Luna kan sayang Snowy. Papa Luna bilang begini adik-adik, Luna, semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Rumah kita, mobil, apa yang kita punya di dunia ini, bahkan Snowy itu adalah milik Tuhan. Sehingga kita tidak boleh mengasihi semuanya itu lebih daripada Tuhan. Ketika kita mengasihi semua titipan Tuhan itu melebihi kasih kita kepada Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberhalakan Tuhan. Dan kita tidak menjadikan hidup kita sebagai tempat kediaman Tuhan. Luna tidak boleh seperti itu. Snowy diurus sama rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Percayakan kepada rumah sakit hewan. Dan tugas Luna, kewajiban Luna harus tetap dilaksanakan. Belajar dengan baik, ke sekolah, makan makanan bergizi. Luna tidak boleh sedih. Kalau Luna seperti itu artinya Luna tidak mengasihi dengan benar. Luna mengasihi Snowy lebih daripada Luna mengasihi hidup Luna sendiri dan hidup mama papa, bahkan hidup Tuhan mungkin. Mendengar hal itu, Luna mengerti. Dan akhirnya adik-adik tahu gak? Luna mau ambil komitmen, Luna mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dari semua yang ia cinta. Mengasihi Tuhan lebih dari anjingnya Snowy tadi. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ingat ya adik-adik, jangan sampai pikiran dan perasaan kita dikuasai hal-hal lain yang berasal dari dunia ini. Ingat, hidup kita harus dikuasai Tuhan. Sehingga perlindungan Tuhan itu nyata bagi setiap kita. Yuk adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih ya buat firman Tuhan hari ini. Kami mau belajar untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kami mau hidup kami berjalan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. I love you Jesus, kami siap untuk melakukan firman ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di Kingdom Kids edisi selanjutnya. Ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Sama-sama yuk adik-adik, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan,
Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Sekali lagi ya adik-adik, Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia.